Nah, jadi kurang lebih aku profit dari ngeran iklan Shopee ini selama 5 hari ya teman-teman. Jadi kan biaya aku ini 29.000 ya, modal iklan aku ya teman-teman. Modal iklan aku yang udah running 29.000. Dan aku udah berhasil menghasilkan orderan tuh 2 orderan dengan total omsetnya itu sekitar 103.987 teman-teman. Dan di sini kita kurangin dengan biaya tadi, aku udah profit sekitar nih segini teman-teman, 134.987. Ini mungkin belum dikurangi dengan harga produknya ya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya teman-teman. Oke, jadi udah lama banget aku nggak buat tips dan trik seputar Shopee lagi nih teman-teman. Karena dari awal channel aku ini dibuat, aku kan konsisten untuk upload video tentang cara berjualan di Shopee atau cara dropship di Shopee. Nah, di sini aku bakalan bagiin kalian ilmu yang cukup daging mungkin ya teman-teman. Ilmu yang mungkin jadi bumbu dapur aku ya teman-teman. Gimana caranya buat bisa bikin iklan yang profitable teman-teman. Iklan yang bisa langsung menghasilkan dan juga bisa langsung memberikan peningkatan omset ke toko kalian teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman untuk iklan dari produk aku ya teman-teman. Karena kemarin tuh aku sempat vakum beberapa waktu dalam berjualan di Shopee ini teman-teman, sehingga nggak ada sales di toko aku dan juga omsetnya itu kurang teman-teman. Tapi di sini aku bakal kembali lagi untuk berjualan di Shopee ini teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini aku udah masang iklan atau ngerunning iklan dengan modal 29.000 teman-teman. Dan kalian bisa lihat untuk modal awal aku itu sekitar kita lihat dulu ya teman-teman ya. Bentar, kita lihat di bagian iklan Shopee ini. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk modal awal aku itu aku kemarin top up sekitar 100.000 ya kalau nggak salah teman-teman. Nih kalian bisa lihat nih. Nih, aku top up sekitar 100.000 di tanggal 10 Juni 2022 dan sekarang itu ada di 15 Juni 2022. Jadi di waktu 5 hari ini teman-teman, 5 hari iklan ini running, aku udah menghabiskan biaya sekitar 30.000, kurang lebih 30.000 ya teman-teman. Sini kan tulisan 29.000 dan aku udah bisa menghasilkan 2 orderan baru nih teman-teman. Di sini kita bisa lihat di bagian Shopee Seller Center-nya. Oke, wait, ini kebanyakan ya tabnya. Nih, aku lihat ya di bagian pesanan teman-teman. Nah, di sini aku udah menghasilkan kurang lebih 2 orderan baru teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini dia 2 orderan barunya. Paket basic ya teman-teman 75.000 dan hematnya 88.000. Jadi aku kurang lebih tuh profitnya tuh sekitar segini teman-teman ya. Bentar kita lihat dulu ya di kalkulator. Nah, jadi kurang lebih aku profit dari ngeran iklan Shopee ini selama 5 hari ya teman-teman. Jadi kan biaya aku ini 29.000 ya, modal iklan aku ya teman-teman. Modal iklan aku yang udah running 29.000. Dan aku udah berhasil menghasilkan orderan tuh 2 orderan dengan total omsetnya itu sekitar 103.987 teman-teman. Dan di sini kita kurangin dengan biaya tadi, aku udah profit sekitar nih segini teman-teman, 134.987. Ini mungkin belum dikurangi dengan harga produknya ya, tapi kurang lebih aku udah profit sekitar segini teman-teman. Ini udah menurut aku udah cukup profitable banget teman-teman. Dan nanti aku bakal tunggu dulu ya teman-teman iklannya ngerunning mungkin selama 1 minggu lebih nanti. Mungkin di tanggal 17 aku bakal ngecek lagi teman-teman. Kalau misalnya ada beberapa kata kunci yang benar-benar profitable banget nih, nanti aku bakal naikin bid iklannya. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian nih teman-teman, gimana caranya buat nentuin keyword atau kata kunci di Shopee Ads ini agar iklan kalian tuh bisa langsung profitable dan bisa menghasilkan penjualan teman-teman. Nah, aku bakal kasih kalian ini yang paling penting nih teman-teman. Nah, jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian pastinya harus top up dulu ya teman-teman untuk saldo dari Shopee Ads kalian, iklan Shopee kalian. Nah, kalau misalnya caranya itu gampang banget sih sebenarnya teman-teman. Kalian tuh bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan metode pembayaran yang ini, sebentar kita cek dulu ya, misalnya 50.000 ya teman-teman. Nah, ini banyak banget nih metode pembayaran. Kalian bisa menggunakan Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, atau kalian juga bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit teman-teman. Nah, ini aku kelebihan ya, 0 jadi 50 juta teman-teman ya. Jadi tadi aku sebenarnya membeli 50.000. Nah, jadi untuk metode pembayaran ini gampang banget. Kalau misalnya aku saran sih lebih enak kalian menggunakan kartu kredit aja. Jadi ya tinggal kalian gesek aja lah istilahnya gitu. Kalau misalnya nanti emang iklannya profit kan, jadi langsung auto pay gitu ya teman-teman. Tapi itu preferensi dari kalian masing-masing lagi. Kalau misalnya aku menggunakan yang bank teman-teman, dan untuk bank ini kena fee sekitar 1.000 ya. Oke. Nah, jadi itu ya untuk cara isi saldonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian part yang paling penting teman-teman, yaitu cara menentukan keywordnya nih teman-teman. Nah, untuk cara menentukan keyword itu sebenarnya gampang banget nih teman-teman ya. Gampang-gampang susah sih, nggak gampang-gampang amat gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih kalian nih untuk settingan aku ya, settingan aku sendiri ya teman-teman. Untuk pengaturan dasarnya di sini aku menggunakan tipe promosi yang produk teman-teman. Kalau yang toko ini sebenarnya aku kurang rekomendasiin, apalagi buat produk-produk aku yang kayak niche banget ya teman-teman, kayak buat
satu target market khusus buat para gamers misalkan yang produk aku ini, itu aku kurang rekomendasi buat kalian menggunakan tipe promosi yang toko. Karena kenapa? Karena toko ini sebenarnya lebih kalian untuk mencari exposure atau untuk membranding agar toko kalian itu dapat banyak traffic lah istilahnya teman-teman. Jadi mungkin cocoknya buat kalian yang menjual produk yang beragam atau produk yang general atau palu gada lah bahasanya gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang modal ini aku saranin banget itu kalian menggunakan yang tanpa batas. Kenapa aku nggak saranin kalian atau nggak prefer kalian buat pilih yang pakai modal harian? Karena menurut aku sendiri ya teman-teman, kalau misalnya kalian pakai modal harian, istilahnya tuh kayak algoritma dari iklannya ini tuh nggak bisa berjalan secara maksimal teman-teman. Jadi istilahnya tuh kayak ada limitnya sendiri gitu. Nah, kalau aku saranin sih sebenarnya kalian bisa bagusnya lebih pakai yang tanpa batas. Nah, untuk yang periode ini aku tuh pakai yang tanpa batas waktu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai yang tanggal mulai selesainya itu juga boleh-boleh aja. Tapi karena aku mantau terus ya untuk iklannya sendiri teman-teman, jadi aku pakai tanpa batas waktu aja. Jadi kalau misalnya aku mau ngestopin bisa langsung stop aja. Tapi kalau misalnya kalian mungkin jarang ngebuka dashboard iklannya ini, kalian tuh bisa langsung aja pakai tanggal mulai selesainya. Misalnya kalian runningnya selama 7 hari itu misalnya. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 21 teman-teman. Jadi itu kan 7 hari ya teman-teman ya. Jadi sini aku pakai tanpa batas waktu ya untuk periodenya. Nah, untuk yang produknya ini itu kalian bisa sesuaiin dengan produk yang mau kalian iklanin teman-teman. Nah, tapi harus jadi catatan yang paling penting teman-teman, kalian itu harus mengiklankan produk yang mempunyai ulasan yang tinggi teman-teman, mempunyai ulasan yang tinggi dan juga review yang bagus teman-teman. Karena kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi sekali nanti saat iklannya tuh udah muncul di kata pencarian Shopee atau udah muncul di beranda dari buyer kalian teman-teman. Nah, karena menurut aku sendiri ya teman-teman, psikologi dari manusia itu ketika dia mencari suatu barang ya teman-teman, terus dia membandingkan dengan toko-toko lain. Nah, pertama kan pasti dia bandingin dari segi harga ya teman-teman. Nah, yang kedua ini paling penting yaitu dari segi kualitas produknya. Nah, gimana caranya dia bisa mengecek kualitas produknya? Yang pertama dari deskripsi mungkin ya, terus dari foto produknya. Itu juga penting ya teman-teman, itu harus jadi highlight juga buat kalian. Terus yang ketiga yang paling penting itu dari rating dan ulasan dari customer yang udah pernah beli sebelumnya. Jadi misalnya aku search ya teman-teman di Shopee nih, misalnya nih aku search di Shopee. Oke, kita search ya teman-teman. Kipas gaming nih misalnya. Mungkin produk aku sekarang udah muncul ya teman-teman. Karena aku itu nggak ngecek juga. Cuman di sini kayaknya udah muncul sih teman-teman ya iklan aku. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman di dua ya teman-teman ya. Di kedua nih produk aku ya teman-teman. Nah, di sini nanti tuh customer pertimbangannya pasti dia bakal lihat dari harganya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, ini harganya 28.000 nih. Ini yang punya aku 78.000. Tapi punya aku 78.000 tuh dapat 3 item ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu mahal sih hitungannya. Terus ada 39.000, 145.000, 92.000. Nah, nanti mungkin pertama yang bakal dia klik itu yang 28.000 ini. Nah, dia bakalan lihat nih, oke, dari segi reviewnya nih lumayan bagus, terus dari segi deskripsinya bagus, foto produknya bagus. Nah, tapi nanti setelah dia klik foto aku yang kedua ya teman-teman, nah dia lihat nih dari segi foto produknya, oh bagus nih. Ada foto produknya juga nih bagus banget nih. Ada foto produk, ada video produknya maksud aku ya teman-teman. Terus juga ada penjelasannya, ada ratingnya juga. Rating dari produk aku ini kenanya di 4,6 ya teman-teman. Dan itu ya lumayan ya sih, nggak terlalu bagus banget. Cuman di sini ya bisa lumayan untuk mempengaruhi customer untuk bisa lebih memilih produk aku teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk dari segi produk kalian ya teman-teman. Kalian harus pilih produk yang ulasannya bagus dan juga penjualannya itu cukup tinggi ya teman-teman, dan juga foto produknya itu menarik lah istilahnya gitu. Nah, di sini aku bakal langsung aja pilih ya teman-teman untuk paket basicnya ini. Dan selanjutnya ini yang paling penting yaitu adalah pengaturan kata pencarian. Nah, inilah nanti bakal menentukan apakah iklan kalian nanti bakal profitable atau malah jadi boncos teman-teman. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian ya, ini tips dari aku ini benar-benar mungkin ya ada dipakai sama YouTuber lain atau para penjual Shopee yang lain. Cuman di sini aku prefer cara aku sendiri ya teman-teman. Di sini ada beberapa cara yang aku modifikasi dan juga berdasarkan pengalaman aku sendiri teman-teman. Oke, di sini langsung aja nih teman-teman. Nah, sebelumnya untuk yang pilih otomatis ini kalian matikan aja teman-teman. Aku nggak saranin kalian untuk pilih otomatis karena ya menurut aku lebih bagus kita bisa milih kata kunci kita sendiri teman-teman. Nah, terus kalian tuh bisa langsung aja pilih tambah kata pencarian teman-teman. Dan di sini hal pertama yang harus kalian lakukan dari penentuan keyword Shopee ini itu adalah kalian mencari satu keyword yang berhubungan dengan produk kalian yang trafficnya tuh paling tinggi teman-teman. Nah, di sini tuh karena nanti otomatis ya si algoritma dari iklan Shopee-nya itu bakal ngepick ya teman-teman, ngepick kata pencarian yang sesuai dengan produk kalian atau nama produk kalian. Itu tuh udah jadi algoritma Shopee-nya teman-teman, AI-nya itu udah kerja kayak gitu. Nah, jadi kan nanti bakal muncul nih beberapa saran kata kunci yang disarankan oleh AI dari iklan Shopee-nya ini kan, dari Shopee Ads-nya ini. Kalian pilih salah satu nama atau kata pencarian yang memiliki traffic yang paling tinggi teman-teman. Jadi sini misalnya nih, ini pendingin HP nih kena traffic itu sekitar 57.797. Ini tinggi banget sih menurut aku teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat satu ini teman-teman, kalian buka Excel nih. Kalian buka Excel. Terus kalian
bisa langsung buat kayak semacam tabel teman-teman. Dari sini aku contohin ya teman-teman ya. Aku kemarin ada buat filenya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini aku udah riset beberapa kata kunci yang menurut aku tuh trafficnya itu dari paling tinggi paling rendah. Ini nggak update ya teman-teman, karena ini udah aku buatnya sekitar sebulan lalu. Nah jadi untuk caranya itu kalian bisa ambil nih misalnya satu pendingin HP, terus kalian masukin di Excel nih teman-teman. Volumenya itu sekitar misalnya nih yang update terbarunya itu sekitar 57.797 teman-teman ya. Nah, kalian bisa masukin di sini 57.797 teman-teman. Nah, di sini udah kalian pilih. Oke. Nah, kalau udah teman-teman, terus kalian pilih lagi teman-teman kata kunci yang banyak lagi teman-teman. Jadi dari semua ini teman-teman, nggak harus berpatokan dari sini juga sih sebenarnya. Tapi dari semua ini, dari rekomendasinya ini, kalau misalnya emang berhubungan sama produk kalian, kalian tulis aja teman-teman. Kalian cari, terus kalian kalian tulis ulang di Excel volume pencariannya teman-teman. Setelah itu nanti kalau misalnya udah terkumpul mungkin sekitar 20 sampai 30 kata kunci teman-teman ya. Di sini aku dapatnya sekitar 26 kata kunci. Nah, kalian udah buat list seperti ini, list down seperti ini, terus kalian jumlahkan teman-teman. Nah, total traffic itu kan sekitar 191.079. Tapi kalau misalnya kita iklan di Shopee kan nggak mungkin nih kita masukin ke 26 ini kata kuncinya. Itu nggak mungkin banget teman-teman, karena ada beberapa kata kunci itu yang mungkin ya trafficnya itu emang banyak, tapi juga ada yang trafficnya dikit tapi ya cukup profitable juga di situ. Nah, jadi nanti setelah kalian udah list down seperti ini teman-teman untuk keywordnya sampai kalian udah temuin nih sampai ke 26 ini teman-teman, kalian pilih lagi mana sih keyword yang menghasilkan traffic yang paling tinggi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa urutkan tuh dari atas sampai bawah kan, dari yang ini nih pendingin HP sampai ke cooling HP teman-teman. Jadi kalian ambil sekitar mungkin 6 sampai 8 lah mungkin. Batas maksimal itu 8 lah teman-teman. Karena kalau misalnya kebanyakan tuh malah lebih boros ke costnya nanti teman-teman ya. Nah, terus setelah itu teman-teman ya, kalau misalnya kalian udah nemuin ke 7 atau sampai 8 atau 9 keyword ini teman-teman, kalian bisa langsung aja testing, kalian masukin teman-teman ke kata pencarian ini teman-teman. Jadi kalian langsung aja input satu teman-teman. Ini misalnya pendingin HP. Nah, di sini setelah kalian udah list down teman-teman dari 7 keyword yang dapat traffic paling banyak ya teman-teman sesuai dengan nama produk kalian, selanjutnya itu kalian bisa atur bidnya teman-teman. Nah, untuk bidnya ini karena kita mau testing dulu nih teman-teman. Nah, untuk aku saranin ya teman-teman, untuk testing ini mungkin lama waktunya itu bisa sekitar 7 hari teman-teman, 3 sampai 7 hari lah. Nah, kalau misalnya di testing ini di angka 3 sampai 7 hari ini nggak ada penjualan sama sekali, maka aku bisa bilang kalau misalnya iklan kalian itu belum bisa mencapai hasil yang profitable teman-teman. Artinya masih ada kesalahan mungkin di bagian foto produknya, belum mungkin juga masih ada kesalahan di bagian harganya, terus juga persaingannya dan lain sebagainya. Nanti mungkin aku bakalan kasih tau kalian gimana caranya buat evaluasinya. Cuman di sini kita bakalan testing terlebih dahulu untuk iklannya. Nah, jadi untuk ukuran bidnya itu teman-teman, kalau buat testing ini aku saranin kalian bisa ambil di angka 250 dulu teman-teman. Nah, di sini kan angka rekomendasi dari Shopee itu kan tinggi banget di 12.000. Ini karena dibandingkan dengan produk-produk yang lain ya teman-teman, dibandingkan dengan produk-produk yang secara general tuh penjualan tuh bisa sampai mungkin 10.000 ke atas gitu ya. Itu tuh bid kata kuncinya itu bakalan optimal lebih ke murah teman-teman. Jadi kalian tuh bisa sesuaiin aja dengan budget dari keyword kalian teman-teman. Tapi aku saranin kalau misalnya buat testing ini kalian tuh bisa buat di 250 aja teman-teman, di 250 perak dulu ya, untuk sekedar testing doang teman-teman. Oke, jadi di sini kita buat 250 perak dulu. Kita buat 250 perak, 250 perak. Oke, ini kok kurang satu ya tadi ya, kehapus kalau nggak salah ya. Oke, kita tambah lagi satu tadi cooler HP gaming ya, satu lagi berarti kita tambah cooler HP gaming ya teman-teman. Oke, 250 perak. Nah, terus untuk ubah tipe pencocokannya ini aku saranin banget kalian pakai yang luas aja teman-teman. Karena kenapa? Kalau yang spesifik ini nanti cakupannya lebih lebih sempit aja sih sebenarnya. Tapi itu nggak ngaruh signifikan banget. Cuman menurut aku lebih baik pakai yang luas aja. Jadi kalau misalnya nanti customer kalian ada yang typo pas nulis kata kuncinya, itu masih bisa kejangkau produk kalian teman-teman. Oke. Di sini kalau misalnya udah semua, kalian bisa langsung aja pilih konfirmasi dan tambah kata pencarian. Dan di sini kalau misalnya udah semua kayak gini settingan teman-teman, kalian tinggal run aja teman-teman. Nah, setelah kalian run untuk produk serupa ini, kalau misalnya aku bisa kasih saran kalian, misalnya kalian dropshipper, itu aku saranin kalian jangan aktifin. Karena kenapa? Kalau misalnya dropshipper itu kan produk kalian itu ada juga nih produknya di Shopee kalian teman-teman. Nanti takutnya banget nih ya, pas kalian aktif produk serupa ini, ketika nanti
udah muncul nih iklan kalian, terus customer udah klik kan, nah nanti di produk serupanya ini malah muncul barang dari supplier teman-teman. Jadi istilahnya tuh kita malah jadi bayar cost iklan, tapi bayar kita malah beli ke toko lain teman-teman. Jadi sayang banget nih kalau misalnya dropshipper. Tapi kalau misalnya kalian punya produk sendiri, kayak kalian punya brand atau kalian tuh emang ya buat create produk sendiri, itu aku saranin kalian bisa aktifin produk serupa ini karena itu lumayan bisa meningkatkan penjualan teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau aktifin, kalian tinggal pilih aja aktifkan iklan produk serupa. Kalau misalnya enggak, ya udah bilang pencet aja tidak terima kasih teman-teman. Nah, jadi nanti kita tunggu aja sebentar teman-teman, dan akhirnya nanti iklan kita udah run nih teman-teman. Nah, ini udah run ya, tulisannya udah berjalan, dan kita bisa lihat dari kata kuncinya ini udah muncul lah teman-teman, Rp250 semua. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian bisa tunggu aja mungkin sekitar 3-7 hari aku saranin. Kalau misalnya nanti ada penjualan berarti bagus. Kalau misalnya ada penjualan teman-teman, nanti kan bakal ada muncul nih beberapa data-datanya kayak peringkat rata-ratanya nih. Nah, kalau misalnya rata-rata kalian tuh masih di bawah ya, 10, 12, tapi ada penjualannya nih, kalian tuh bisa naikin bidnya teman-teman, mungkin di sampai 100 sampai 200 rupiah teman. Jadi misalnya 250, kalian bisa nanti atur ke 400 rupiah atau sampai 450 rupiah. Nanti bakalan naik sendiri nih produk kalian kalau misalnya kalian naikin bidnya teman-teman. Jadi mungkin ini permulaan dari video tentang cara beriklan di Shopee ini teman-teman ya. Karena untuk dari awal sampai akhir banget ya teman-teman, aku bakal sharingnya nanti mungkin berpart-part ya teman-teman, atau aku bakal buat sesi khusus tentang cara beriklan di Shopee ini. Nanti mungkin aku bakal kasih tau kalian buat cara evaluasinya, cara naikin bidnya, cara memenangkan kata kunci persaingan dan lain sebagainya teman-teman. Karena kalau misalnya aku jelasin semuanya dalam satu video itu bakal lama banget videonya. Kalian kan juga suka juga kalau lama-lama dan berbelit-belit kan. Nah, jadi kalian bisa langsung aja ikutin cara aku teman-teman. Kalau misalnya nanti ada penjualan itu bagus teman-teman, tapi kalau misalnya nggak ada, kalian evaluasi lagi apa yang kurang, mungkin dari produk kalian, dari foto produknya, dari deskripsinya, atau mungkin dari segi penjualannya. Kalau misalnya emang udah kalian running nih satu minggu ini nggak ada penjualan, terus kalian naikin lagi bidnya kan, itu nggak ada penjualan juga, berarti ya udah kalian nggak usah pakai produk itu lagi, kalian cari produk lain, kalian ganti, dan kalian ulangin cara yang sama sampai kalian itu bisa mendapatkan iklan yang benar-benar profitable buat toko kalian dan juga buat kalian sendiri teman-teman. Oke, jadi segitu aja sih untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk buat video baru ke depannya. Dan aku kesana video, peace out, bye bye.